ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Khalifiddin wa khatibillah wa rahimahumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melakukan apel seperti biasa. Apel bukan apel, ya kan? Bukan juga apel. Kalau ngapel nggak boleh, ya. Kalau ngapel, kalau apel ya boleh, ya kan? Apalagi apel boleh juga, ya. Makan apel. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita ya, sebagaimana saya sebutkan dalam pekan kemarin tentang tafsir surat Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Bahwasanya surat Al-Kahfi itu termasuk surat yang turun. Jadi ada surat yang turun itu sekaligus, ada surat yang turunnya itu nyicil. Ya, turunnya nyicil, berangsur-angsur. Nah, surat Al-Kahfi ini masuk yang mana? Yang sekaligus apa yang nyicil? Apa? Sekaligus, ya. Barakallahu fiik. Betul. Jadi surat Al-Kahfi itu surat yang turun sekaligus. Ada yang hafal surat Al-Kahfi full dari awal ke akhir? Ada gak yang ikhwan? Gak ada. Yang akhwat? Gak ada. Coba bayangkan, kalau turun surat Al-Kahfi turun sekaligus 1 sampai habis. Al-Kahfi. Tahu Al-Kahfi? Iya, itu turunnya sekaligus semuanya dari awal sampai akhir. Ya kan? Nah, hebatnya di zaman Nabi SAW, ya Rasul itu hafal. Sekali turun langsung hafal. Ya kan? Coba antum, kalau turun di antum tuh, dengar sekali hafal gak? Nggak hafal kita. Iya. Tidak hafal, boro-boro hafal, ya kan? Jangan Al-Kahfi, ya kan? 130 aja muter-muter, ya kan? Apalagi turun sekaligus. Ya, ini perbedaan antara zaman dulu sama zaman sekarang. Ya, dari hafalan sudah jauh. Hafalan jauh. Makanya para sahabat itu hafalannya kuat. Maka jarang ada yang nulis karena kuat hafalannya. Kalau kita lemah hafalan, jarang nulis juga. Dua-duanya, masya Allah, ya. Udah hafalannya dhaif, males nulis, masya Allah, ini komplit, ya. Komplit sekali. Jadi harus ada yang diunggulkan. Ya, kalau hafalannya lemah, berarti harus rajin nulis. Apa yang dikatakan oleh gurunya tulis, gitu. Jadi kalau lupa bisa, oh iya saya kemarin nulis nih, udah ngecek catatan, ya kan, namanya mutolaah, ya, ngecek catatan, oh iya, oh cocok tuh, bener gak nih, oh iya bener, jadi dicek. Selain surat Kahfi, apalagi surat yang turun sekaligus? Surat apa? Surat Al-Kautsar turun sekaligus tuh. Al-Kautsar mah enak, pendek ya, sekaligus juga nggak apa-apa, cuma 3 ayat, ya kan? Kalau Al-Kahfi kan banyak banget itu, ya kan? Ya agak berat. Nah, surat Al-Kahfi itu turun, itu ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzul atau tidak? Jadi Al-Quran itu surat-suratnya dia turun ayat-ayatnya. Ada yang prosesnya
melalui asbabun nuzul. Ada yang tanpa ada sebab turunnya. Jadi dia tanpa asbabun nuzul. Tahu-tahu turun gitu. Tahu-tahu turun. Tiba-tiba turun. Ada yang turun melalui sebab, namanya sebut dengan, kalau di tafsir namanya asbabun nuzul, yaitu asbab, sebab, nuzul itu artinya turun. Jadi sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi ada sebab, baik itu pertanyaan, menjawab pertanyaan, atau ada sebuah kasus di antara para sahabat dan seterusnya. Ya. Maka Al-Quran itu turun dengan sebab. Ada juga Al-Quran turun dengan tanpa sebab. Nah, kaki ini masuk yang mana? Masuk yang asbabun nuzul atau yang tanpa asbabun nuzul? Hah? Masuk? Yang mana? Asbab apa yang enggak? Asbab, betul. Dia masuk yang asbabun nuzul, masuk. Karena ada sebab turunnya. Sebabnya apa? Sebutkan dalam riwayat tentang dakwah Nabi Muhammad SAW tatkala itu di Mekah. Jadi dakwahnya Nabi SAW itu dulu ya dianggap oleh Quraisy ini dakwahnya ya seperti orang-orang yang sebelum-sebelumnya, ya paling belasan hari, berapa hari doang sudah hilang, belasan hari sudah hilang, gitu ya. Nah ternyata dakwah Nabi ini semakin lama semakin ramai, artinya banyak orang yang mengikuti, tidak hilang, ya, tidak hilang. Kemudian pembesar Quraisy mengutus dua orang, jadi mengutus dua orang. Siapa dia? Yang pertama yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid, pakainya toh, belakangnya Mu'aid. Pertama Uqbah. Yang kedua Nadhr bin Haris. Dua orang ini diutus ke pembesar Yahudi di Yathrib, kala itu di Yathrib. Jadi dua orang ini pergi ke Yathrib. Yathrib itu nama kota apa sekarang? Kota apa? Ikhwan, Madinah, betul. Kota Madinah. Sebelum namanya Madinah namanya Yathrib. Sama kayak Jakarta. Jakarta sebelum Jakarta namanya apa? West Java mah Jawa Barat, Mas. West itu barat, Jawa Barat, kok Jakarta di mana? Bahasa Inggrisnya gimana? Nggak belajar bahasa Inggris ya? Ketahuan itu. Hah? Dulu apa Jakarta namanya? Batavia, betul, masya Allah. Lahir di mana, Mas? Jakarta, tapi nggak tahu nama dulu Jakarta. Waduh, diragukan kejakartaan. Diutus kedua orang ini ke pembesar Yahudi, pendeta Yahudi. Nah, orang Yahudi ini dia mengatakan, menyuruh orang-orang musyrik Quraisy itu untuk memberikan 3 pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia bisa jawab 3 soal ini, 3 pertanyaan ini, maka dia adalah Nabi. Gitu. Jadi 2 orang datang, tuk, ya kan? Semua sama pendeta Yahudi di Yathrib. Nah, pendetanya apa? Tanya nih 3 soal, kalau dia bisa jawab, berarti dia apa? Nabi. Ya. Itu Nabi beneran, ya, Nabi beneran. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia hanya seorang pendusta. Pendusta, pembohong, cuma ngarang-ngarang dia berarti. Ya. Apa pertanyaannya? Yaitu saluhu an fityah zahabu fid dahr al-awwal. Ya, maka min amrihim. Nah, ini pertanyaan pertama.
Tanyakan tentang kisah para pemuda yang keluar dari masa lampau. Ya. Suruh tanyakan siapa itu pemuda itu. Dan ini pertanyaannya hebat. Itu secara global. Nggak disebutin spesifik di zaman siapa. Pokoknya zaman dulu lah ada pemuda pokoknya. Pemuda zaman dulu banyak gak? Banyak. Banyak. Pemuda zaman dulu banyak. Ya kan? Setiap zaman pasti ada pemudanya, ya kan? Kemudian yang kedua, wasalu an rajulin tawaf balagha masyariqil ardh. Nah, yang kedua adalah tentang bertanya seorang pengembara yang telah sampai pada timur dan barat bumi. Jadi bahasanya apa? Pengembara. Kalau yang pertama tadi pemuda. Ya kan? Kalian pemuda bukan? Pemuda. Maka laki-laki disebut pemuda. Ya. Kalau perempuan pemudi, pemuda. Ini pemuda karena sabul kafir ashab berarti orang-orang yang berada di goa. Ya. Itu laki semua, dia laki semua. Maka disebut dengan pemuda. Pertanyaan kedua, Pengembara yang sampai ke timur dan barat banyak gak? Ada gak orang? Ya ada pasti. Ya, ada. Tapi siapa dia? Ya kan? Siapa dia? Nah, yang ketiga disuruh bertanya tentang wasaluhu an ruh, yaitu bertanya tentang ruh. Apa itu ruh? Kemudian Uqbah dan Nadhr diseneng dapat 3 pertanyaan tadi. Ya, karena orang Quraisy nggak bakal bisa jawab. Ya, orang Quraisy nggak tahu jawabannya. Ya, tidak tahu. Kemudian mereka pulang ke Mekah. Ya, pulang ke Mekah. Punya teka-teki. Wah, teka-teki. Senang kan kalau kalian dapat soal, senang nggak? Senang. Apalagi nggak bisa dijawab, senang banget. Jadi ngetes orang, ini buat ngetes orang nih soal ini yang mustahil untuk dijawab atau sulit untuk dijawab. Ya. Kalau bukan Nabi nggak bakal bisa jawab. Kemudian berdua ini mereka bertemu dengan pembesar Quraisy. Kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan Nabi dengan 3 soal ini. Kebetulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala mendapat soal ini, Nabi lupa mengucapkan kata insya Allah. Lupa kata insya Allah. Ini Nabi ya, ini pelajaran berharga. Nabi aja bisa lupa lafaz insya Allah. Akhirnya apa? Wahyu tidak turun. Jadi soal udah ditanyakan, wahyu belum turun. Ditunggu oleh Nabi, hari ini nggak bisa turun, besok nggak turun lagi. Sampai 15 hari baru turun. Nunggu 15 hari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tadi. Akhirnya tetap saja orang Quraisy tidak beriman. Sebagiannya ada yang beriman, ada sebagiannya juga tidak. Nah, itu salah satu sebab-sebab turunnya surah Al-Kahfi. Maka langsung turunlah surah Al-Kahfi ini sekaligus. Ya, maka jangan lupa mengucapkan lafaz insya Allah. Makanya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan insya Allah, maka dia bisa turun langsung tuh ayat. Nah, ini faedah. Karena lupa, maka dipending lah wahyunya. Itulah insya Allah. Makanya jangan langsung tanya bisa nggak? Bisa. Ya bisa. Datang nggak? Datang. Lupa lapain insya Allah. Ini hati-hati ya. Oh, saya ujian bisa gak ujian? Bisa. Waduh, langsung bisa aja. Udah PD-nya 1000%. Udah nggak 100% lagi, 1000%. Hati-hati. Jadi kalian harus ingat, jangan sampai lupa lapatin insya Allah dalam segala hal, baik itu janji, ya,
terutama janji. Karena kita nggak ada yang tahu ya, waktu yang akan datang. Ada yang tahu nggak waktu yang akan datang? Kalian bisa memastikan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa menentukan waktu yang akan datang, bahasa orang yang memprediksi, maka kita jangan lupain insya Allah. Janji sama teman besok datang ya, insya Allah. Dan banyak yang menyalahkan lafaz insya Allah. Kenapa? Insya Allahnya orang kita itu insya Allahnya nggak datang, bukan insya Allahnya datang ya, iya insya Allah enggak, nggak datang dia. Jadi insya Allah itu untuk usaha kita datang, maka mengucapkan insya Allah. Kalau kita ragu atau tidak bisa sama sekali, ucapkan tidak bisa. Jadi kalau kita mengiyakan maka insya Allah. Tapi kalau kita menolak maka tidak perlu dengan insya Allah. Kita langsung nolak, boleh. Ya, langsung nolak. Kita menolak. Besok datang kan? Datang kan? Oh, maaf tidak bisa. Langsung. Insya Allah nggak datang. Insya Allah tidak datang. Kan kalimatnya rajas. Yes, kalimatnya rajas. Nah ini harus diingat di keluar nanti di ujian tafsir. Kemarin mereka belajar faidah surat Al-Kahfi. Apa faedahnya kemarin? Yang saya nyebutkan, masih ingat kan? Kemarin apa faedah surat Al-Kahfi? Kalau kita baca, dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Nggak ada yang ingat? Yang akhwat? Faedah surat Al-Kahfi mendapatkan apa? Cahaya, Masya Allah. Luar biasa ingatannya nih yang akhwat nih. Yang akhwat nggak boleh kalah ya. Nggak boleh kalah. Jadi harus mengingat-ingat. Jadi kalian harus pede. Belajar itu harus pede. Jangan kalian mengecilkan potensi diri. Belajar itu harus pede. Percaya diri. Sifat nafsu penting. Tapi jangan kepedean. Pede itu penting untuk belajar. Oh insya Allah saya bisa. Jangan pesimis tapi optimis dalam segala hal. Umpamanya kalian ngapal nih satu halaman, kalian ragu dapat satu halaman, ada keraguan di sana, nggak dapat, ya nggak dapat, jadi kan pesimis. Kalian harus membesarkan potensi yang ada di diri kita, yaitu tadi mentalnya dikuatin dulu. Harus yakin dulu. Kalau nggak yakin sama diri sendiri gimana? Insya Allah saya yakin bisa. Ingat lafaz insya Allah saya bisa satu halaman. Harus yakin. Jangan nggak yakin. Kalau nggak yakin nggak bakal dapet. Aduh bisa nggak ya? Aduh saya emang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Oh iya saya coba dulu deh. Insya Allah siapa tahu bisa. Ah ini baru dia ada usaha di sana untuk berubah dia. Saya dulu punya teman di pesantren dulu. Dia kalau itu kita biasanya 3 halaman hafal sehari. Sabaknya 3 halaman. Sabki itu 6 halaman dikali 2. Mazirnya setengah juz. Itu sehari. Jadi teman saya ini dia 3 halaman biasa bareng sabak. Dia mencoba lebih. Ya saya pengen nyoba lebih dari 3, 4. Bisa dia ternyata 4. Pengen lagi lebih 5 halaman. Bisa dia 5 halaman. 6 halaman. Bisa juga 7, 8, 9, 10 sampai setengah juz sehari sabak.
Subhanallah, luar biasa. Ini hebat juga nih anak ini. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau kita udah, wah, kita mah udah bisa nih mentok di 3 ya sudah. Kalau dia enggak, dia mencoba potensi dirinya sampai mana dia mentoknya, begitu. Jangan udah saya mah setengah halaman aja udah mentok, jangan. Coba dulu, usaha dulu maksimal. Itu teman saya setengah jus sehari sabak loh. Subhanallah. Jadi kalau setoran subhanallah itu sabak sabki manzil sekali duduk. Allah. Sekali duduk, nggak nyicil. Langsung kalau dia udah setor udah pasti lama. Karena ketiga-tiganya dia setor sabak sabki manzil sekali duduk jebret. Itu dalam semangat bagi para hufat di Palestina sebelum di genosida ya, tahun 2023 itu hufatnya Masya Allah. Hufat di Palestina itu rata-rata mereka sebagian besarnya itu hafal 30 juz sekali duduk dia setor, itu bisa ya, 30 juz sekali duduk dari pagi sampai sore itu bisa sekali duduk, tidak niat Quran. Masa tuh nggak bisa 1 juz sekali duduk? Aduh saya masa nggak, belum bisa. Ya belum bisa karena tadi potensi dirinya dia menganggap dirinya lemah, dhaif, ya nggak bisa ya. Kalian akan menjadi nggak bisa. Tapi coba dulu. Oh iya, saya harus merubah image saya ini. Pikiran saya di otak kita ini, coba dulu 1 juz sekali duduk bisa. Kita 30 juz sekali duduk bisa. Apalagi cuma 5 juz, maju sedikit. Itu 30 juz sekali duduk. Jadi kalian harus mencoba ya, merubah pola pikir tadi. Siap merubah pola pikir? Harus siap. Biar kalian maju, jangan mundur terus. Kalau kalian mundur, ya nggak maju-maju berarti. Masa perutnya doang ini majuin, perutnya dimajuin, ya boleh. Perutnya maju nggak? Ya, jadi kempesin. Jadi yang dimajukan apa? Pola pikir juga harus maju ke depan. Jangan pola pikir mundur ke belakang. Kalian belajar begitu, sama belajar harus maju ke depan. Kita harus melihat nih, song-song masa depan. Kita mau jadi apa? Kita mau apa? Maka skill kita apa? Harus bisa seperti itu. Jadi jangan berpikir kalian tuh lemah. Aduh saya mah dhaif, saya mah miskin, nggak bisa apa-apa. Aduh saya mah begini. Jangan. Buang itu semuanya, pikiran jelek begitu buang. Positif. Kita harus husnuzon sama Allah. Ya. Siap husnuzon sama Allah? Harus sih. Ya. Jadi semangat. Kalau temannya lemah, semangatin. Ayo semangat dong. Ya kan? Belajarnya semangat. Begitu. Gurunya lemah, malas-malasan, semangatin gurunya. Murid. Begitu. Sama. Jadi saling menasihati. Jadi guru juga sama. Harus dia nerima nasihat dari murid. Karena orang itu harus belajar. Nanti ada kisahnya Nabi Musa dengan Khidir alaihissalam. Iya. Jadi para ulama membagi. Ada kita mengambil ilmu dari ilmu yang orang yang lebih tinggi dari kita. Ada yang selevel dari kita. Ada orang yang levelnya di bawah kita. Kita ambil ilmunya. Iya. Dari atas, dari setara, selevel, dari bawah itu ngambil. Iya. Maka 3 kita ambil ilmu dari 3 tadi. Maka dia akan paham. Seperti kalian yang ngambil ilmu, teman kalian pasti kan yang selevel. Kalian kan pasti ada yang punya kelebihan. Ada yang kelebihan di pelajaran ini dia nggak bisa dan seterusnya. Ya kan? Belajar itu satu level. Tukar informasi, ya.
atau ke adik kelas kita, ya. Oh ya, adik kita ternyata lebih hebat dia dalam ini, ya insya Allah kita pelajari seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.